Bekas pemain kebangsaan Nur Syahrul Idlan Talaha memohon bantuan daripada Penaung Persatuan Pemain Bola Sepak Malaysia, Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Luahan itu disuarakan Nur Syahrul atau dikenali sebagai Mat Yo menerusi hantaran di media sosial selepas Melaka United masih degil melunaskan tunggakan gajinya. Untuk kes-kes yang masih lagi tertunggak gajinya, kita masih lagi menunggu keputusan daripada NDRC FAM, dan insyaAllah sekiranya semuanya selesai di peringkat FAM, kita akan bawa kes ini sekiranya masih belum selesai ke peringkat lebih tinggi, iaitu di peringkat Mahkamah Sivil. Dan kita sedang bersedia dan juga sedang mempersiapkan PFAM dan juga kes ini untuk kita bawa ke mahkamah, insyaAllah. Ini antara yang pertama kerana sebelum ini kita telah mendapat satu keputusan kes pemain-pemain bersama dengan Kuantan FA, dan rentetan daripada itu kita juga akan melakukan perkara yang sama untuk kes-kes yang lain supaya kebajikan pemain akan dapat terus terbela. Benda tu memang dia dah masuk dalam jawatan kuasa status. Bila dah masuk dalam kuasa status, kita pun dah apa yang dikemukakan tuntutan oleh pemain-pemain dah masuk dalam jawatan kuasa status. Kita dah hantar surat kepada Sarawak daripada apa yang tuntutan daripada pemain, dan kita dah mesyuarat status pun kita dah mengarahkan untuk Melaka United dan Sarawak untuk bayar. Tapi yang selebihnya kita tak inilah dah meeting dah. Dan status dah memang kita minta Sarawak dengan tu bayarlah. Jangan risau, ini bukan masalah yang tidak ada jalan keluar. Saya percaya akan ada jalan keluar sebab ia masalah yang berlarutan, tapi hanya perlu datangkan dengan solusi yang tepat dan betul. So kena ada, saya rasa akan ada kerjasama yang baik antara semua badan-badan, terutama dengan bola sepak, yang boleh kita sit down bersama-sama dengan kementerian dan sebagainya untuk bincangkan dengan lebih teliti apa jalan keluar jangka panjang supaya tidak lagi berulang. Mat Yo turut mendedahkan isu berkenaan menjadi beban kewangan buatnya. Menyara keluarga selain berasa dianiaya. Coretan sedemikian bukan kali pertama bekas pemain Melaka United memohon bantuan daripada TMJ mengenai tunggakan gaji. Dua tim mundur, dua tim krisis keuangan, Liga Malaysia diambang kehancuran. Di saat Indonesia terus berbenah memperbaiki liganya, kompetisi sepak bola di negeri tetangga, yakni Liga Malaysia, M-League, terancam diambang kehancuran. Penyebabnya adalah masalah keuangan. Perak FC menyatakan mundur. Pemilik klub XOX Berhad, salah satu operator telekomunikasi di Malaysia, tak sanggup mendanai tim untuk musim depan. Republika.co.id, Jakarta. Di saat Indonesia terus berbenah memperbaiki liganya, kompetisi sepak bola di negeri tetangga, yakni Liga Malaysia, M-League, terancam diambang kehancuran. Penyebabnya adalah masalah keuangan. Perak FC menyatakan mundur. Pemilik klub XOX Berhad, salah satu operator telekomunikasi di Malaysia, tak sanggup mendanai tim untuk musim depan. Baca juga klub Liga Malaysia tunggak gaji pemain, Menpora Malaysia. Tuntut perbaikan menyeluruh proses naturalisasi, WNI, masih diurus. Jordi Amat tertarik merumput di Liga Malaysia. Jordi Amat bantah akan bergabung ke Johor Darul Ta'zim di Liga Malaysia. Sri Pahang FC juga dilaporkan akan mengambil langkah serupa. Sementara masalah keuangan kronis juga melanda Kelantan, Darul Naim FC, KDN FC, dan Kedah Darul Aman FC, KDA FC. Sepekan lalu, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Malaysia Hannah Yeoh, telah meminta otoritas sepak bola Malaysia untuk merombak ekosistem di liga lokal mereka. Hannah ingin fokus khusus pada penyelesaian masalah gaji pemain yang belum dibayar. Legenda sepak bola Malaysia, Datuk Jamal Nasir Ismail mengatakan, masalah yang melibatkan 4 klub dengan basis penggemar terbesar, yakni Kelantan, Kedah, Pahang, dan Perak, sangat mengkhawatirkan. Baginya pribadi, kebijakan privatisasi M-League terbukti gagal ketika keempat klub yang sejatinya mengusung citra negaranya masing-masing tidak lagi mampu beroperasi secara profesional. Jamal menegaskan, sudah membicarakan hal ini selama 5 hingga 6 tahun terakhir. Bahkan ia sudah mengingatkan sebelum COVID-19 muncul. Tapi siapa saya, warga biasa yang tidak secerdas orang-orang di industri ini. Lihat apa yang terjadi sekarang. Ketika Sri Pahang FC dan Perak FC mengakui bahwa mereka tidak dapat bertahan lagi, ini sebenarnya pertanda runtuhnya liga kita. Kata Jamal dikutip dari laman Metro Malaysia, Selasa, 29 April 2025. Ia juga menyoroti Kelantan dan Kedah yang mengalami masalah dan mungkin tidak dapat bermain di M-League karena tunggakan gaji yang tinggi.
Pemain asing Kelantan sudah lama angkat bicara soal gajinya yang belum dibayarkan. Fenomena serius ini perlu segera ditangani. Saya berharap semua pihak, terutama MFL, Liga Sepak Bola Malaysia, klub, profesor, atau pakar, duduk bersama untuk membahas dan menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, sepak bola kita akan terus dirundung masalah dan akhirnya akan berdampak besar pada prestasi timnas, ujarnya. Sebelumnya, Ketua Perak FC Datuk Seri Azim Zabidi mengakui bahwa skuad The Boss Gaurus tidak akan lagi berkompetisi di M-League musim depan. Mereka tidak punya pilihan selain mundur karena kekurangan uang dan hampir bangkrut. Hal senada juga diungkapkan pemilik Sri Pahang, Tengku Abdul Rahman Sultan Ahmad Shah yang mengaku akan mengundurkan diri dan tak lagi bersama skuad Tok Gajah. Masalah keuangan kronis yang melibatkan KDA FC dan KDN FC juga kemungkinan akan menjadi batu sandungan bagi kedua klub untuk menerima lisensi nasional pada musim depan, sehingga mengikuti jejak Sarawak United, Melaka United, dan Kelantan FC yang sebelumnya terkubur setelah tidak memperoleh lisensi. Batas waktu lisensi nasional adalah Rabu, 30 April 2025 ini. Ini akan menjadi hari terakhir penilaian bagi KDA FC, KDN FC, serta Perak FC dan Sri Pahang FC. 2 tim mundur, 2 tim krisis keuangan, Liga Malaysia diambang kehancuran. Di saat Indonesia terus berbenah memperbaiki liganya, kompetisi sepak bola di negeri tetangga, yakni Liga Malaysia, M-League, terancam diambang kehancuran. Penyebabnya adalah masalah keuangan. Perak FC menyatakan mundur. Pemilik klub XOX Berhad, salah satu operator telekomunikasi di Malaysia, tak sanggup mendanai tim untuk musim depan. Republika.co.id, Jakarta. Di saat Indonesia terus berbenah memperbaiki liganya, kompetisi sepak bola di negeri tetangga, yakni Liga Malaysia, M-League, terancam diambang kehancuran. Penyebabnya adalah masalah keuangan. Perak FC menyatakan mundur. Pemilik klub XOX Berhad, salah satu operator telekomunikasi di Malaysia, tak sanggup mendanai tim untuk musim depan. Baca juga klub Liga Malaysia tunggak gaji pemain, Menpora Malaysia. Tuntut perbaikan menyeluruh proses naturalisasi. WNI masih diurus. Jordi Amat tertarik merumput di Liga Malaysia. Jordi Amat bantah akan bergabung ke Johor Darul Ta'zim di Liga Malaysia. Sri Pahang FC juga dilaporkan akan mengambil langkah serupa. Sementara masalah keuangan kronis juga melanda Kelantan, Darul Naim FC, KDN FC, dan Kedah Darul Aman FC, KDA FC. Sepekan lalu, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Malaysia Hannah Yeoh, telah meminta otoritas sepak bola Malaysia untuk merombak ekosistem di liga lokal mereka. Hannah ingin fokus khusus pada penyelesaian masalah gaji pemain yang belum dibayar. Legenda sepak bola Malaysia, Datuk Jamal Nasir Ismail mengatakan, masalah yang melibatkan 4 klub dengan basis penggemar terbesar, yakni Kelantan, Kedah, Pahang, dan Perak, sangat mengkhawatirkan. Baginya pribadi, kebijakan privatisasi M-League terbukti gagal ketika keempat klub yang sejatinya mengusung citra negaranya masing-masing tidak lagi mampu beroperasi secara profesional. Jamal menegaskan, sudah membicarakan hal ini selama 5 hingga 6 tahun terakhir. Bahkan ia sudah mengingatkan sebelum COVID-19 muncul. Tapi siapa saya, warga biasa yang tidak secerdas orang-orang di industri ini. Lihat apa yang terjadi sekarang. Ketika Sri Pahang FC dan Perak FC mengakui bahwa mereka tidak dapat bertahan lagi, ini sebenarnya pertanda runtuhnya liga kita. Kata Jamal dikutip dari laman Metro Malaysia, Selasa, 29 April 2025. Ia juga menyoroti Kelantan dan Kedah yang mengalami masalah dan mungkin tidak dapat bermain di M-League karena tunggakan gaji yang tinggi.